Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Aliyah dari kelas 1C, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi tradisi parade Seribu Ketupat. Oke, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Pengertian tradisi itu sendiri, menurut Syahril Muhammad, tradisi adalah produk dari suatu masyarakat tradisional. Tradisi berbentuk melalui proses yang panjang. Tradisi merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, kemudian waktu atau agama yang sama. Kemudian, pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau masa sekarang. Tradisi dalam artian sempit yaitu suatu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Oke, kita lanjut. Pengertian tradisi kupatan. Ketupat atau kupat adalah hidangan khas Asia Tenggara maritim yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan bungkusan berbuat anyaman dari daun kelapa muda atau biasa disebut dengan janur, atau kadang-kadang juga dari daun palma yang lain. Dan menurut Clifford Geertz, seperti yang dikutip Wildan Rijal Amin, kupatan adalah tradisi selamatan kecil yang dilaksanakan pada hari ke-7 bulan Syawal. Hanya mereka yang memiliki anak kecil dan telah meninggal saja yang dianjurkan untuk mengadakan selamatan ini. Hal ini tentu mencakup hampir semua orang yang telah berkeluarga di Jawa, walaupun kenyataannya selamatan ini tidak sering diadakan. Menurut Geertz, tradisi ini umumnya banyak dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Abangan atau Jawa asli lah ya. Kemudian, ketupat atau kupat itu dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat dan laku papat. Oke, kita akan merinci lebih dalam dari ngaku lepat dan laku papat ya. Selanjutnya, ngaku lepat, tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat atau ya kalau dalam bahasa Indonesia itu mengakui kesalahan. Prosesi sungkeman yakni bersimpuh di hadapan orang tua seraya memohon ampun dan ini itu masih membudaya hingga kini. Sungkeman mengajarkan kita bahwa pentingnya menghormati kedua orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, bersikap rendah hati, memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain, khususnya orang tua. Kemudian selain laku lepat itu, arti dari ketupat adalah laku papat. Maksudnya itu ada 4 tindakan dalam perayaan Lebaran, yaitu yang pertama, Lebaran. Lebaran itu bermakna usai, menandakan berakhirnya waktu puasa. Berasal dari kata lebar, yang artinya itu pintu ampunan yang telah terbuka lebar bagi hambanya yang telah berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian ada luberan. Luberan itu bermakna meluber atau melimpah. Sebagai simbol ajaran bersedekah untuk kaum miskin, mengeluarkan zakat fitrah menjelang Lebaran pun selain menjadi ritual yang wajib dilakukan umat Islam juga menjadi wujud kepedulian kepada sesama manusia atau sesama hambanya. Kemudian yang ketiga ada laburan. Maknanya adalah habis dan melebur. Maksudnya, pada momen Lebaran, dosa dan kesalahan kita semua itu akan melebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan satu sama lain. Kemudian, yang keempat itu ada
Laburan. Laburan itu berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya itu supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke ketupat ya. Filosofi ketupat itu sendiri itu ada 4. Yang pertama itu mencerminkan beragam kesalahan manusia. Hal ini bisa terlihat dari rumitnya bungkusan ketupat itu ya. Kemudian yang kedua itu kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih dan hal ini itu mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Kemudian filosofi ketupat yang ketiga yaitu mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna dan hal ini itu dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya itu menginjak Idul Fitri. Kemudian yang keempat itu karena ketupat itu biasanya dihidangkan dengan lauk yang atau makanan yang bersantan itu maka dalam pantun Jawa disebut dengan kupa santen. Maksudnya itu kulo lepat nyuwun ngapunten atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai saya salah, mohon maaf. Ya, tadi kita sudah mengupas semua dasar-dasar dimulai dari pengertian tradisi, kemudian pengertian dari tradisi kupatan, terus tadi ada filosofi ketupat, dan sekarang kita akan masuk ke filosofi parade seribu ketupat Desa Jolo. Desa Colo ini merupakan inti dari PPT ini ya. Oke, kita bahas. Sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa, masyarakat Kudus itu dikenal sebagai tempat bermukim dua wali terkemuka, yakni yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kudus memiliki beragam tradisi untuk menghormati para wali. Salah satunya adalah tradisi kupatan di Desa Colo yang diadakan setiap tanggal 8 Syawal. Tradisi ini itu untuk memuliakan perjuangan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam dan juga berharap keselamatan dan keberkahan kepada Sang Kholik atau ya istilahnya itu ngalap berkah lah ya kalau kita semua tuh. Oke, kemudian selanjutnya itu pada zaman dahulu kupatan itu diadakan di rumah perangkat desa. Ini itu ya masuk dalam area desa Colo. Dulu itu kupatan diadakan di rumah perangkat desa yang setiap keluarga atau setiap kakak itu meninggalkan ketupat. Rata-rata 2 buah ketupat untuk diberikan kepada Modin desa Colo. Kemudian setelah itu Modin itu terserah ketupat itu nanti akan diberikan kepada siapa. Tetapi biasanya itu ketupat tersebut akan dibagikan kepada perangkat desa lainnya atau kepada tetangga di sekitar rumah Modin. Kemudian selang beberapa tahun kupatan itu diadakan di dalam masjid di Desa Colo dengan konsep yang sama. Kejadian tersebut itu berlangsung sampai 2000-an. Nah, kemudian bermula pada 2008 silam. Ketika itu, Bupati Kudus Mustafa Wardoyo yang baru saja terpilih bertepatan dengan Kepala Desa Colo yaitu Bapak Khairul Falah, melihat kekayaan sejarah peninggalan Sunan Muria belum terkelola dengan baik. Maka dari itu, Bapak Mustafa dia itu kemudian berinisiatif menggandeng masyarakat sekitar Sunan Muria di Desa Colo Kudus mengembangkan secara kupatan itu menjadi perayaan tahunan atau bisa disebut dengan Sewu Kupat. Oke,
Pusat acara PAT ini itu bertempat di Taman Ria Colo. Peserta atau orang yang ikut berpartisipasi dalam acara ini itu ada dalam warga desa Colo itu sendiri maupun dari tetangga desa seperti ada Kaja, kemudian ada Lau, Pici, terus ada Nadi dan sekitarnya yang merupakan tetangga dari desa Colo. Kemudian untuk warga desa Colo, setiap kakak atau setiap rumah lah ya, itu minimal berpartisipasi 5 ketupat itu sudah cukup. Dan wajib bagi setiap RW desa Colo mengirimkan satu gunungan, dan gunungan itu tidak hanya berisi ketupat, melainkan juga terpajang berbagai hasil bumi lereng Gunung Muria, seperti ada lepet. Lepet itu merupakan jajanan berbahan beras ketan yang dibungkus janur. Kemudian setiap tetangga desa itu biasanya mengirimkan satu gunungan. Maksudnya setiap desa maksudnya itu kayak tetangga desa Colo ada Kajar. Nah, setiap Kajar, setiap desa ini itu biasanya cukup mengirimkan satu gunungan saja itu sudah cukup ya. Nah, kita tadi udah belajar tentang filosofi atau sejarahnya. Kok bisa sih ada acara Paradi Seribu Ketupat di Colo itu bagaimana? Tadi kita udah jelaskan ya. Intinya itu dululah. Ya tadi udah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke prosesi pelaksanaan acara Seribu Ketupat. Tradisi Seribu Ketupat itu merupakan bentuk rasa syukur warga setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ya. Kemudian diwarnai dengan prosesi kirap gunungan Seribu Ketupat Kanjeng Sunan Muria. Pada malam Kupatan atau pada malam 8 Syawal itu diadakan manaki bersama pengurus panitia. Maksudnya itu pengurus panitia di Sacolo yang merupakan panitia Seribu Ketupat ya. Dan manakib ini itu acaranya tertutup, bukan terbuka atau bukan umum. Gunungan yang terdiri atas susunan 1.000 ketupat dan ratusan lepet itu merupakan dari seluruh desa sekecamatan Dawe Kudus yang diarak dari rumah kepala desa Colo menuju Masjid Sunan Muria. Oke. Selanjutnya, acara berikutnya itu pada paginya nih ya udah ritual ziarah ke makam Sunan Muria ini kemudian membaca tahlil dan doa bersama. Dilanjutkan dengan meminum air dan cuci kaki dengan air dari gentong peninggalan Sunan Muria dan penyerahan ketupat dari Ketua Yayasan Makam Sunan Muria kepada rombongan. Belasan ketupat ini kemudian digiring atau diarak dengan terbang disertai sholawat menuju Taman Ria. Jaraknya itu minimal, enggak minimal, rata-rata itu 1 kilometer kayaknya, 1 kilometer lebih. Dan itu mereka dengan jalan kaki ya, tadi diiringi terbang disertai sholawat. Kemudian setelah sampai di Taman Ria itu ada sambutan, ada sambutan dari ketua panitia, kemudian ada kepala desa, kemudian dinas pariwisata, kemudian ada bupati kota Kudus. Dan setelah sambutan-sambutan dari semua itu udah selesai, kemudian acaranya itu dilanjutkan dengan hiburan musik dan pertunjukan pentas seni tradisional. Oke, selanjutnya, nah ini itu contoh gambar pada waktu di Taman Ria ya. Ini merupakan contoh dari salah satu gunungan. Ini ada Desa Pici, kemudian belakangnya desa mana nih nggak kelihatan ya. Nah itu, ini merupakan salah satu contoh gunungan. Kemudian
Dari yang kita udah pelajari tadi kan mesti tradisi itu pada masa zaman milenial sekarang itu tradisi yang pada zaman nenek moyang itu kan kita udah mulai pudar atau luntur ya. Nah, bagaimana caranya itu tradisi nenek moyang, turunan nenek moyang kita itu bisa lestari itu bagaimana? Nah, ada cara-caranya. Yang pertama itu mau belajar lebih dalam tentang tradisi seribu ketupat, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktekkan dalam kehidupan kita. Maksudnya tuh juga ikut berpartisipasi lah dalam acara itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang tadi sendiri mengikuti kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan seperti ikut berpartisipasi dalam acara seribu ketupat. Kemudian yang ketiga, mengajarkan tradisi seribu ketupat itu kepada generasi penerus atau lah kita bisa ceritakan tradisi ini kepada adik kita lah atau sepupu kita yang lebih muda. Kemudian yang keempat itu mencintai budaya tradisi sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya tradisi orang lain. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan menjaga budaya orang lain ya. Oke. Kemudian yang kelima dan yang terakhir itu menghilangkan perasaan gengsi atau malu dengan kebudayaan yang kita miliki. Kita nggak boleh malu atau gengsi dengan kebudayaan kita yang ya bisa dibilang kuno, tapi tradisi kita tuh nggak kuno ya. Kita tuh harus bisa malah bisa jadi nih ya, tradisi kita itu bisa kita perkenalkan ke luar negeri gitu. Jadi orang-orang di luar negeri itu nantinya akan bisa mengenal tradisi kita gitu kan. Nah, sekarang, tadi kan kita udah mempelajari dasar pengertian tradisi, kemudian ada pengertian tradisi kupatan, kemudian filosofi ketupat, kemudian kita menggali lebih dalam filosofi tentang parade seribu ketupat di Desa Colok itu sendiri, kemudian tata cara pelaksanaannya atau tuntutan acara lah ya, rangkaian acara, kemudian itu melestarikan atau cara-cara melestarikan tradisi tersebut kan kita sudah mempelajari itu semua. Semoga apa yang telah saya presentasikan kali ini kalian bisa paham dan bisa mempraktekkan ke kehidupan nyata. Dan saya sendiri, Zaratul Aliyah, mohon maaf jika dalam penyampaian video saya kali ini ada tutur kata yang kurang enak atau kurang sopan, mohon dimaklumi. Dan saya terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.